Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين أعزنا الله وإياكم. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah masih dalam nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas yang mulia ini di tempat yang mulia ini, yaitu thalabul ilm, mengkaji kitab Asmaul Husna. Masih dalam pembahasan Asmaul Husna, Al-Ahad dan Al-Wahid. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa Al-Ahad ini Allah sebutkan dalam Al-Quran berapa kali? Satu kali saja, itu dalam surat Al-Ikhlas. Berapa ayat? 3 atau 4? Ayat 1 sampai 1 sampai 4. Ya, Allah mengawali dengan apa? Dengan mengatakan Al-Ahad, diakhiri dengan Al-Ahad juga. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nama Al-Ahad. Adapun nama Al-Wahid, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali. Ya. Dan nama Al-Ahad Al-Wahid ini apa? Allah seringkali gandengkan dengan nama Al-Qahhar. Misalnya dalam surat Shad ayat 65, "Wa ma min ilahin illallahu al-wahidul qahhar." Wa ma min ilahin. Sekali-kali tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali hanya Allah. Jadi yang disembah dengan kebatilan banyak sekali, yang diibadahi dalam kebatilan banyak sekali. Akan tapi yang disembah dengan kebenaran, yang diibadahi dengan kebenaran hanya satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa Allah itu? Al-Wahidul Qahhar. Allah itu Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar
yang Maha mengalahkan dengan keperkasaannya. Lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Al-Wahid dengan Al-Qahhar. Ini berarti ada kaitan, hubungan, korelasi yang sangat berarti sekali. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gandengkan nama Al-Ghafur dengan nama Ar-Rahim. Apa arti Al-Ghafur? Yang Maha Pengampun. Apa arti Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Kenapa Allah gandengkan antara Ghafur dan Rahim? Kenapa Allah Al-Ghafur? Jawabannya karena Allah Ar-Rahim. Kenapa Allah mengampuni dosa seorang hamba? Jawabannya karena Allah sayang. Jadi di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah mengampuni dosanya. Ini teralami oleh siapa? Oleh seorang wanita pelacur, kan? Wanita pelacur. Catatan hitam, hari demi hari habiskan untuk dosa dan maksiat. Enggak ada sedikit pun kebaikan. Ya. Wanita ini kan hanya dengan memberikan beberapa tes air saja kepada binatang yang najis, yaitu apa? Anjing. Dia berikan beberapa tes air saja. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dalam hadis kata Nabi sallam, "Fasyakrallaha wa ghafarallaha." Allah bersyukur kepada wanita tadi dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Timbul pertanyaan, kenapa Allah mengampuni dosa-dosanya? Jawabannya karena Allah sayang. Jadi betapa mudahnya untuk meraih kasih sayang Allah. Betapa mudahnya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hanya beberapa tetes air saja, air putih. Airnya enggak berwarna, enggak hitam, enggak merah, enggak kuning, tapi air tawar saja. Mudah sekali untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena Allah Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala sayang. Jadi antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kaitan yang sangat erat sekali antara Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Nah, begitu pula di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla hubungkan antara Al-Wahid dan Al-Qahhar. Ada apa? Baik, Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Apa arti Al-Qahhar tadi? Yang Maha mengalahkan dengan keperkasaannya. Kenapa Allah Al-Qahhar? Jawabannya karena Allah Al-Wahid. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala bersama yang lainnya mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tidak namakan dengan Al-Qahhar. Misalnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Para malaikatnya mengalahkan musuhnya. Kalau begitu Allah tidak Al-Qahhar. Ya. Tapi Allah Jalla wa Al-Qahhar. Ya. Allah Al-Qahhar, Allah mengalahkan musuhnya dengan sendirinya Al-Wahid tadi. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun untuk mengalahkan musuhnya. Jadi kalau Allah melibatkan makhluknya, melibatkan para malaikatnya untuk mengalahkan musuhnya, berarti Allah tidak Al-Qahhar lagi. Ya, Allah Jalla wa Ala mengalahkan musuhnya dengan Al-Wahid, dengan sendirinya, tanpa bantuan siapapun dan apapun. Cobalah jemaah sekalian betapa ajaibnya Allah Jalla wa Ala mengalahkan musuh-musuhnya. Ajaib sekali. Coba lihat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa oleh umatnya lalu dimasukin ke mana? Ke dalam kobaran api. Coba lihat bagaimana Allah Jalla wa Ala menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang deras untuk memadamkan api? Turunkan enggak? Enggak. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan yang deras,
Untuk apa? Untuk memadamkan api itu. Nanti orang-orang mengatakan, oh Ibrahim selamat karena adanya turun hujan, begitu kan? Kalaupun tidak meniupkan angin yang kencang ketika menyelamatkan Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan angin yang kencang sehingga dengan angin itu akan membuat api itu padam, niscaya orang akan mengatakan, oh ternyata Ibrahim alaihissalam selamat karena apa? Karena adanya angin yang memadamkan api. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin manusia memiliki berbagai macam alasan, tapi yang Allah inginkan agar manusia faham, agar manusia sadar, agar manusia semakin mengakui bahwa ternyata betapa kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyelamatkan hambanya, betapa hebatnya, betapa ajaibnya Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan hamba-hambanya. Itulah yang dinamakan dengan Al-Qahar. Nah, jadi di sini ada korelasi antara hubungan yang sangat erat antara Al-Wahid dan Al-Qahar. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan musuh-musuhnya dengan Al-Wahid, dengan sendirinya, tanpa ada bantuan apapun dan siapapun. Nah, ini hubungan antara Al-Wahid dan Al-Qahar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahid artinya apa tadi? Yang Maha Esa. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dengan segala kesempurnaannya. Jadi Allah diesakan dengan segala bentuk kesempurnaannya. Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dengan penuh kesempurnaan, sehingga tidak ada satupun yang menyerupai pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah melihat dengan penuh kesempurnaan, sehingga tidak ada satupun yang sama dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya enggak ada yang sama dengan pendengaran Allah dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan. Pendengarannya penuh dengan kesempurnaan, enggak ada duanya karena Allah Al-Wahid. Penglihatannya pun penuh dengan kesempurnaan, enggak ada duanya karena Allah Al-Wahid. Kekuatannya pun penuh dengan kesempurnaan, enggak ada duanya karena Allah Al-Wahid. Pengetahuannya pun penuh dengan kesempurnaan, enggak ada duanya karena Allah Al-Wahid. Jadi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala diesakan dengan segala kesempurnaannya, sehingga tidak ada yang memiliki kesempurnaan kecuali hanya Allah Al-Wahid yang Maha Esa. Karena cuma sekarang ada 3 sifat, ada 3 kriteria sifat. 2 sifat dimiliki oleh manusia dan 1 sifat dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama, sifat yang penuh dengan kekurangan, sifat yang penuh dengan kelemahan. Ini sifat yang dimiliki oleh manusia. Manusia ada yang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, nggak bisa berjalan. Ini artinya apa? Kekurangan. Nah, timbul pertanyaan, kan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Apa Al-Khaliq? Yang Maha menciptakan, penuh dengan kesempurnaan. Katanya semua ciptaan Allah itu penuh dengan kesempurnaan, enggak ada kecacatan, enggak ada kekurangan. Ya, lihat dalam surat Tin, apa bunyinya? Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk rupa yang sebaik-baiknya.
Tapi kok ada orang yang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berjalan. Baik, kita tetap yakin kita bahwa setiap ciptaan Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Kenapa yakin? Jamil. Betul yakin? Yakin? Jangan bingung. Yakin. Ayat jelas. Masa disebutkan ayat kita ragu-ragu? Ayat nggak mungkin salah, nggak mungkin meleset. Ya. Jadi misalnya si A ini normal, si B ini nggak normal. Si A bisa melihat, si B tidak bisa melihat. Itu tadi disebut apa? Atas dasar kebijaksanaan Allah, keadaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki itu dengan dua hal. Yang pertama, apa yang pertama yang berbedanya? Berbeda kadarnya, ukurannya. Yang kedua berbeda bentuknya. Kesehatan ini nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat rezeki dari Allah. Si A ini bisa melihat, artinya Allah berikan rezeki berupa penglihatan. Kalau si B ini nggak bisa melihat, berarti Allah tidak berikan rezeki berupa penglihatan. Tapi walaupun demikian, ya si B ini nggak bisa melihat, tapi Allah berikan kelebihan yang lain. Allah berikan berupa kecerdasan, mudah memahami ilmu, mudah menghafal ilmu. Sehingga ada anak kecil usianya 7 tahunan kira-kira, dia nggak bisa melihat tapi lihat hafiz Al-Quran. Jadi Allah berikan kelebihan yang lainnya, sehingga yang nampak itu bukan kekurangan, bukan kecacat, tapi apa kelebihannya. Allah tutup kekurangan dengan kelebihan. Nah, jadi ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh manusia, sifat kekurangan. Yang pertama. Yang kedua, ini juga dimiliki oleh manusia sifat kesempurnaan, akan tetapi kesempurnaan yang ada batasannya. Sempurna tapi ada batasannya. Allah berikan manusia dengan bentuk yang normal, bisa melihat. Tapi penglihatan manusia serba keterbatasan. Di depan ada dinding kan, ada dinding. Bisakah manusia melihat sesuatu di balik dinding? Bisa nggak bisa. Berarti keterbatasan ketika melihat. Juga terbatas ketika mendengar. Ya, kita di Cimahi, apakah bisa mendengar suara yang ada di Bandung? Enggak, keterbatasan. Ilmu manusia penuh dengan keterbatasan. Kekuatan manusia penuh dengan keterbatasan. Kekuasaan manusia penuh dengan keterbatasan. Nah, ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh manusia, itu sifat sempurna tapi ada batasannya. Adapun yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifat yang sempurna yang tiada batas. Tiada batas. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Lihat, ketika Allah melihat itu luar biasa. Sampai isi hati bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penglihatan Allah tiada batas. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Pendengaran Allah tiada batas. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Kekuatan Allah tiada batas. Ya. Nah, jadi ini diantara 3 sifat, ya, yang pertama dimiliki, yang pertama dan kedua dimiliki oleh manusia, yaitu pertama sifat kekurangan, yang kedua sifat kesempurnaan tapi ada batasannya. Adapun sifat yang ketiga, sifat sempurna yang tiada batas, ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah Al-Wahid Al-Ahad, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana sih cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Al-Ahad dan Al-Wahid? Bagaimana cara mengesahkan Allah?
Siapa bisa menjawab? Ini bab tauhid kan? Insyaallah antum ahli tauhid insyaallah. Bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Kepada Allah. Yang lain? Jamil, yang lain? Biar gak ngantuk. Kamu nyerah temanya. Nah, ibu-ibuan, ibu mangga. Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Baik, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara menafikan, meniadakan, mengingkari ya adanya persamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah menafikan, meniadakan, mengingkari adanya persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa persamaan? Istilahnya apa? Asyir, kesyirikan. Mempersamakan kan? Allah dengan nyalain itu syirik. Makanya ulama salaf kita mengatakan al-aslu fi syirki at-taswiyah. Syirik itu pada dasarnya adalah at-taswiyah, mempersamakan. Mempersamakan Allah dengan yang lainnya. Itu namanya syirik. Nah, kita telah bahas 3 macam mempersamakan Allah. Ada 3 macam. Setelah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Tapi siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ada hadiah. Nah, hadiah. Masya Allah. Sebutkan dan berikan contohnya. Berapa adzan? Nanti udah itu aja. Sudah sholat aja. Biar mikir dulu. Nah, biar gak salah lagi 2 kali kan? Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah sholat Isya. Kita bersiapkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.